Rania tinggal di rumah besar yang megah di pinggiran kota Balikpapan bersama mertuanya, tetapi dalam hatinya terasa lebih dingin dari dinding marmer yang membungkus rumah itu. Suaminya, Fadli, yang bekerja sebagai insinyur pengeboran lepas pantai, hanya pulang 2 minggu sekali dan lebih sering mengirim kabar lewat pesan singkat ketimbang obrolan hangat. Pak Rahman, ayah Fadli yang sudah pensiun sebagai perwira militer, menetap di rumah dengan alasan menjaga properti, padahal tak ada yang benar-benar dijaga selain dirinya sendiri. Dari luar, kehidupan Rania terlihat mapan dan penuh berkecukupan, tapi dari dalam, jiwanya sunyi, hampa, dan mulai membusuk oleh rasa kesepian. Hari-hari Rania dihabiskan di ruang tengah yang dingin ber-AC, ditemani layar Netflix penuh drama Korea, dan keranjang belanja digital yang tak pernah kosong. Setiap malam ia membiarkan dirinya larut dalam godaan visual film biru, mencari sensasi yang tak pernah ia dapatkan dari Fadli yang selalu pulang dengan tubuh lelah dan mata setengah tertutup. Kebiasaan buruk itu menjadi rutinitas yang diam-diam ia nikmati, karena hanya dalam bayangan dan suara asing itulah ia merasa dihargai sebagai perempuan. Tanpa ia sadari, kekosongan batin telah menciptakan celah besar dalam dinding kesetiaannya, dan seseorang di dalam rumah itu perlahan menyusup lewat retakan yang makin melebar. Awalnya hanya sekadar basa-basi, namun lama-kelamaan Pak Rahman mulai bersikap terlalu dekat. Masuk kamar tanpa ketuk, memegang lengan Rania terlalu lama saat menyodorkan remote TV, dan menatapnya seperti perempuan asing yang menggoda. Rania merasa risih tapi tak berani menegur, sebab ia sendiri sudah terlalu lama haus akan perhatian dan keberadaan seorang pria yang nyata di sisinya. Pada malam keempat Fadli dinas, Pak Rahman tiba-tiba datang ke kamar Rania sambil membawa sebotol wine, lalu duduk dan mulai bercerita soal masa mudanya yang penuh petualangan di medan tempur dan ranjang hotel. Alih-alih menolak, Rania justru tertawa kecil dan membiarkan obrolan itu mengalir, karena cerita-cerita itu membuatnya merasa seperti wanita muda yang diinginkan, bukan sekadar istri orang. Malam itu mereka duduk di sofa yang biasanya hanya dipakai untuk nonton sinetron, tapi kini jadi saksi awal percakapan intim yang terlalu licin untuk disebut wajar. Esoknya, momen serupa terulang, dan kejanggalan berubah menjadi kebiasaan yang anehnya malah dinanti, sebab kehadiran Pak Rahman kini lebih akrab daripada pesan on the way dari suaminya. Pada malam kelima, saat hujan turun dan suara petir menggetarkan langit Balikpapan, Rania tidak menolak ketika Pak Rahman menyentuhnya lebih dari sekadar pelukan ayah mertua. Tubuh mereka bersatu dalam dosa yang tak diucap, dan malam itu, batas antara mertua dan menantu luluh tak bersisa oleh hawa nafsu yang selama ini tertahan dalam sunyi. Rania tidak menyangka bahwa rasa enak yang ia rasakan bersama Pak Rahman tak hanya bersumber dari rangsangan fisik, tapi juga dari emosi yang selama ini terkubur dalam kehausan batin. Sejak kejadian malam itu, mereka terus berhubungan diam-diam tiap kali Fadli pergi dinas, seolah rumah besar itu menjadi sarang kemaksiatan yang sunyi dan tak tersentuh hukum manusia. Tidak puas hanya dengan satu rasa, Rania mulai bermain aplikasi Tinder dengan akun samaran, mencari pria muda untuk mengembalikan semangat mudanya yang katanya dulu hilang karena menikah terlalu cepat. Ia mulai berkencan dengan 2 pria dari luar kota, sekadar hotel, murah dan kenikmatan instan, lalu kembali pulang ke rumah seperti istri yang baik dan sopan di hadapan tetangga. Perhatian laki-laki baginya kini seperti candu yang terus memanggil, dan dalam setiap pelukan yang berbeda, ia merasa lebih hidup daripada bersama Fadli yang datang hanya untuk tidur. Dalam kegelisahan yang mulai menjadi penyakit, Rania juga mulai mengonsumsi pil penenang untuk meredam rasa takut dan rasa bersalah yang perlahan meracuni pikirannya. Di sebuah grup Telegram rahasia bernama Istri Magang Kenikmatan, ia berbagi cerita dengan para perempuan lain yang mengalami hal serupa. Mereka menertawakan dosa bersama, seolah semua bisa dimaklumi asal tidak ketahuan. Dunia gelap itu telah menyelubungi Rania seperti kabut tebal, dan semakin ia terjerumus, semakin tipis kemampuannya untuk membedakan antara kebutuhan, nafsu, dan kehancuran. Sejak seminggu terakhir, Rania mulai sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal dan tubuh dingin karena mimpi yang mengerikan. Selalu, suara perempuan tua berbisik azab belum dimulai. Dalam keadaan sadar,
ia pernah melihat darah mengalir dari wastafel kamar mandi. Tapi saat diperiksa lagi, airnya jernih dan tak berbau, seolah hanya matanya yang mempermainkan kenyataan. Tubuhnya menjadi lemas seperti kehilangan energi, dan meskipun ia memeriksakan diri ke dokter, hasil laboratorium menunjukkan semua normal, bahkan terlalu normal untuk seseorang yang sudah hampir pingsan setiap sore. Pak Rahman juga berubah. Ia mulai sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama mendiang. Istrinya sambil berteriak, "Ampuni aku, jangan tarik aku ke dalam sumur." Rania yang awalnya merasa kuat dan tenang kini mulai dihantui ketakutan, terutama karena suara-suara yang hanya terdengar olehnya semakin nyata dan muncul saat ia dalam keadaan setengah sadar. Suatu malam, televisi menyala sendiri dan menampilkan siaran agama dengan suara lantunan ayat yang tak bisa dimatikan meski tombol power ditekan berkali-kali. Di tengah kekacauan batin itu, Rania sempat ingin mengaku pada Fadli, tapi lidahnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang membungkam mulutnya. Setiap kali ingin jujur kini, rasa enak yang dulu membuatnya hidup justru berubah, menjadi beban berat yang menyeret jiwanya ke dalam jurang ketakutan dan penyesalan yang belum menemukan pintu keluar. Rania yang sedang mengecek suara aneh dari lantai bawah, secara tak sengaja, menemukan celah kecil di balik lemari gudang belakang, tempat yang bahkan pembantu pun jarang sentuh. Setelah menggeser lemari berat itu dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia menemukan pintu kayu tua dengan engsel berkarat dan bau tanah yang menyengat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan dengan senter dari ponselnya, ia melangkah masuk ke lorong sempit yang dinginnya seperti membekukan tulang. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan kosong dengan karpet merah tua dan foto-foto lawas Pak Rahman dengan perempuan yang tidak ia kenal. Semua perempuan itu berwajah mirip dan memancarkan tatapan kosong. Di tengah ruangan terdapat meja kecil dengan kertas-kertas, doa, rajah aneh, dan botol-botol kecil berisi cairan hitam yang mengeluarkan aroma amis menyengat. Rania mulai merinding ketika melihat satu foto yang tertempel dengan jarum, foto dirinya sendiri, yang baru ia potret 2 minggu lalu dan disematkan bersama bunga kering. Ia berlari keluar lorong dengan napas tercekat, namun saat kembali ke ruang keluarga, Pak Rahman sudah duduk tenang di sofa sambil menatapnya, seolah tak terjadi apa-apa. Tatapan Pak Rahman malam itu bukan seperti seorang mertua, tapi seperti seorang penjaga yang tahu bahwa Rania sudah menyentuh tempat yang tak boleh disentuh. Sejak malam penemuan ruang rahasia itu, rumah mulai terasa berbeda. Angin dingin berputar-putar. Di lorong meski semua jendela tertutup rapat, dan azan subuh terdengar seperti teriakan menggema dari dalam tembok. Rania mulai mendengar suara anak kecil mengaji dari dalam kamar mandi saat ia mandi malam, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah kecuali dirinya dan Pak Rahman yang sedang tertidur di lantai atas. Suatu malam, suara mengaji itu berubah menjadi tangisan yang lirih, dan Rania melihat bayangan perempuan duduk bersila di pojok kamar sambil memegang tasbih yang darahnya menetes-netes. Ia mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel, namun setiap video yang diambil hanya menampilkan layar hitam dan suara lolongan, anjing yang padahal tak ada di lingkungan perumahan elit mereka. Ketika ia berusaha membaca surat Al-Fatihah, lidahnya terasa keluh dan huruf-huruf seolah berputar di pikirannya, membuat ia tercekik di tengah sholat yang belum genap 1 rakaat. Di malam keempat setelah kejadian ruang rahasia, Pak Rahman berkata sambil tersenyum bahwa rumah itu dulu dibangun di atas bekas tempat karantina wanita hamil yang dibuang oleh keluarga mereka. Banyak perempuan manja kayak kamu di sini dulu, katanya sambil menatap Rania dengan pandangan seperti sedang menikmati kelemahan mangsa yang tak berdaya. Kini, Rania mulai yakin bahwa semua kenikmatan yang ia rasakan bukan karena cinta atau perhatian, melainkan karena ia sudah jadi bagian dari ritual tua yang jauh lebih gelap dari sekadar hubungan terlarang. Malam itu, Rania tak bisa tidur dan memutuskan untuk mandi tengah malam, berharap air dingin bisa membasuh rasa takut yang mulai merasuki setiap pori tubuhnya. Saat air mulai mengalir dari shower, tiba-tiba lampu padam dan air berubah menjadi hitam pekat, berbau anyir, dan perlahan memercikan darah dari ujung keran. Rania berteriak sekencang mungkin, tapi suaranya tenggelam dalam gema kamar mandi, seperti rumah itu telah menelan suaranya ke dalam rongga tak kasat mata. Setelah keluar dari kamar mandi dengan tubuh menggigil, ia mendapati tulisan "Kau miliknya kini" tergores di cermin dengan darah segar, membuat lututnya lemas tak mampu berdiri. Di pagi hari, tubuh Pak Rahman ditemukan tergeletak di halaman belakang oleh petugas taman,
tak bernyawa, dengan mata membelalak dan mulut penuh tanah, seolah baru dikubur dan dikeluarkan lagi. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda kekerasan, dan anehnya, CCTV rumah yang merekam 24 jam penuh kehilangan rekaman tepat selama 6 jam saat kejadian. Rania, syok, namun juga merasa anehnya lega, seperti ada beban besar yang mendadak terangkat, walau ia tahu kengerian belum berakhir karena malam-malamnya masih dihantui suara-suara itu. Di hari ke-7, ia bermimpi didatangi perempuan tua berjubah, putih yang mengusap wajahnya dan berkata, satu telah dipanggil, dua lainnya menunggu giliran. Terpojok oleh rasa bersalah, teror, dan kenyataan bahwa tak ada manusia yang bisa menolongnya, Rania akhirnya mencoba salat lagi, bukan karena iman, tapi karena panik dan ingin lepas dari gila. Ia membaca Al-Fatihah dengan suara tercekat, tapi kali ini ia berhasil menyelesaikannya sambil menangis di atas sajadah yang basah oleh keringat dan air mata. Di sujud terakhir, Rania memohon tanpa kata-kata indah, hanya suara lirih. Ya Allah, keluarkan aku dari kegelapan ini, walau harus kubayar dengan apapun. Setelah salat, ia memutar surat Al-Baqarah dari YouTube tanpa niat macam-macam, hanya sebagai pengusir sunyi. Tapi anehnya rumah menjadi tenang untuk pertama kalinya dalam seminggu. Saat ia tertidur dengan earphone masih menyala di telinga, Rania bermimpi melihat makam tua yang terbuka, dan dari dalamnya muncul asap hitam. Lalu perempuan tua berjubah putih menutupnya sambil berkata, jangan buka lagi, atau keturunanmu akan menggantikannya. Esoknya, ia memutuskan membakar semua benda dari ruang rahasia itu, foto, botol cairan hitam, raja, bahkan pakaian dalam yang pernah disentuh Pak Rahman, semuanya hangus dengan bau menyengat dan suara mendesis seperti ular. Rania kemudian menyewa kamar kos kecil di luar kota tanpa memberitahu Fadli, menyamar sebagai janda dan bekerja paruh waktu di toko baju muslimah hanya untuk menenangkan diri dan menjauh dari rumah terkutuk itu. Tapi malam terakhir di rumah lama, sebelum ia pergi, ia sempat mendengar suara lirih dari kamar kosong berkata, jangan kira kau bisa kabur selamanya. 3 hari hidup di kamar kos kecil dengan penghasilan seadanya, Rania merasa lebih tenang meskipun tiap malam masih dihantui suara desisan samar dari balik tembok tipis kamar. Saat sedang membeli sarapan lontong sayur di pasar tradisional, ia dihampiri seorang lelaki tua berpakaian sederhana, namun bermata tajam yang menyapanya dengan nama lengkap, Rania Rahmawati binti Sumarwan. Ia tersentak karena tak pernah memberitahu siapapun nama ayah kandungnya, apalagi di kota ini. Dan lelaki itu hanya tersenyum sambil memberikan sebuah kantong kecil berisi tanah hitam dan secarik kertas lusuh. Di kertas itu tertulis tulisan Arab, yang tak dikenalnya, namun begitu disentuh, ia mendengar bisikan dalam hati. Kubur semua yang mengikatmu sebelum malam ke-40. Rania membuang kantong itu karena takut, tapi sepanjang hari telinganya berdengung dan ia terus mencium bau hangus seperti rambut terbakar, meskipun tak ada api. Malamnya lelaki itu datang dalam mimpi dan berkata, kamu bisa hidup normal, tapi kamu harus tahu bahwa keturunanmu takkan lepas dari warisan kotor ini kecuali kau bongkar akar pertama. Rania terbangun dengan perasaan hampa, namun ada bekas tanah hitam di bawah telapak kakinya, seperti ia baru berjalan jauh di ladang kuburan. Esok harinya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah lama, bukan untuk tinggal, tapi untuk menggali apa yang pernah ditutup dan mengakhiri apa yang dimulai. Rania kembali ke rumah mewah mertuanya yang kini kosong, karena Fadli belum pulang dinas, dan jenazah Pak Rahman sudah lama dimakamkan tanpa banyak pelayat. Ia masuk ke gudang belakang dan membuka lagi pintu menuju ruang rahasia yang kini dipenuhi debu, namun anehnya seperti masih terjaga bersih dan tidak tersentuh waktu. Dengan sekop kecil, ia menggali lantai bagian tengah yang terasa berongga, dan setelah menggali sekitar setengah meter, ia menemukan sebuah peti kayu kecil bertuliskan huruf Arab gundul. Saat membuka peti itu, isinya bukan emas, bukan pusaka, tapi rambut manusia yang masih basah, kain kafan berbau menyengat, dan potongan kuku yang dibungkus serbet putih. Dalam sekejap ruangan menjadi pengap dan Rania merasa napasnya tercekat, matanya berkunang, dan ia merasa seolah tubuhnya direbut oleh sesuatu yang marah karena diusik. Ia menyeret peti itu keluar dan membakarnya di halaman belakang dengan membaca sebisanya ayat-ayat pendek yang diingat sejak kecil. Walau terbata dan salah-salah, api menyala tinggi dan suara jeritan perempuan keluar dari api, disusul hujan deras yang turun tiba-tiba hanya di sekitar rumah itu, membuat seluruh pekarangan becek dan berbau tanah kuburan.
Saat api padam, Rania pingsan di rerumputan, dan dalam ketidaksadarannya, ia bermimpi melihat sosok dirinya sendiri dalam kafan putih yang digiring oleh dua anak kecil ke gerbang berwarna emas yang belum terbuka. Rania bangun di rumah sakit 2 hari kemudian, setelah ditemukan oleh petugas keamanan kompleks yang curiga, karena rumah penuh bau hangus dan pintu belakang terbuka. Dokter mengatakan ia hanya pingsan karena dehidrasi dan kelelahan, tapi anehnya selama 2 hari itu suhu tubuhnya dingin seperti mayat dan detak jantungnya nyaris tak terdeteksi. Di hari ke-40 sejak pertama kali hubungan terlarang terjadi, Rania kembali mengalami mimpi ganjil. Dirinya ditarik ke liang lahat oleh sosok Pak Rahman yang setengah terbakar, berteriak, "Kamu harus menggantikan yang telah kau bakar." Ia terbangun dengan darah segar di telinganya dan mendapati bercak tanah kuburan di bawah tempat tidur rumah sakit. Seolah dunia nyata dan dunia gaib mulai menyatu dalam satu jalur. Merasa hidupnya benar-benar di ujung jurang, ia nekat mengambil langkah terakhir. Ia pergi ke sebuah bukit tua yang disebut orang kampung sebagai Tanah Kemuncak, tempat orang dulu bertapa untuk memutus kutukan keluarga. Di sana, ia sholat tahajud pertama kali dengan penuh gemetar. Bukan karena keikhlasan sempurna, tapi karena ia ingin mati sebagai manusia yang mencoba melawan, bukan sebagai budak nafsu dan warisan jin. Saat sujud terakhir, ia mendengar suara keras dari langit seperti dentuman petir meski langit cerah, dan bumi tempat ia bersujud bergetar kecil, lalu mendadak tenang seperti air danau. Ia menangis tanpa suara, merasa seperti dilahirkan kembali, tapi juga seperti sedang menghadiri pemakamannya sendiri, antara mati dan lahir kembali. Ia kini tak lagi sama. 3 bulan kemudian, Rania pindah ke kota kecil di Jawa Timur dengan identitas baru, bekerja sebagai penulis naskah horor anonim untuk sebuah channel YouTube lokal yang sedang naik daun. Ia tinggal di kontrakan sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu, namun setiap malam bisa tidur tanpa mimpi buruk, dan setiap pagi bangun tanpa suara jeritan di telinga. Ia tak pernah lagi menyentuh barang mewah, tidak lagi memakai parfum, bahkan tidak berani memelihara boneka atau gantungan kunci berbulu karena takut menyimpan pengundang lama. Suaminya, Fadli, pernah mencarinya melalui keluarganya, tapi ia memblokir semua kontak dan hanya menitipkan surat singkat. "Maaf, aku terlalu kotor untuk kembali." Suatu malam, ia menulis cerita berdasarkan hidupnya sendiri, tapi ia ubah semua nama dan menutup cerita itu dengan kalimat, "Beberapa dosa tidak ditebus dengan tobat, tapi dengan kehilangan segalanya." Video cerita itu viral dan ditonton jutaan orang, namun tak ada satupun yang tahu bahwa suara narator perempuan di balik cerita itu adalah Rania, yang kini memakai nama samaran, Lia R. Mahadewi. Pada malam ke-100 sejak pembakaran peti, Rania bermimpi tentang sosok perempuan tua berjubah putih yang hanya tersenyum dan berkata, "Akhirnya kau memilih neraka yang bisa kau kendalikan." Rania bangun dengan tenang, duduk di atas sajadah, menatap dinding dan berkata lirih, "Tapi ini lebih baik daripada surga palsu yang dibangun dari dosa."